Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Cermat, Cerdas Matematika bersama dengan Kak JD di sini. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi statistika. Seperti apa pembahasannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Statistika dimulai dari definisi dulu. Nah, definisi dari statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang 4 hal, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul, berikutnya adalah pengolahan data. Setelah datanya diolah, berikutnya adalah penyajian data. Nah, setelah disajikan, berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Nah, ada beberapa literatur yang menuliskan penyajian data di urutan kedua. Sebenarnya tidak masalah, tergantung dari kebutuhannya ya. Yang penting, keempat hal ini adalah yang mau dicari pada statistika. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah wawancara, kemudian observasi, kemudian bisa pakai angket dan seterusnya. Kemudian pengolahan data ini yang sering ditanyakan ya. Mengenai apa? Yang sering ada ukuran pemusatan sama ukuran penyimpangan. Ukuran pemusatan meliputi 4 hal, yaitu mean, rataan, kemudian modus, data yang sering keluar, kemudian median, nilai tengah, kemudian satu lagi adalah kuartil, persentil, desil, dan seterusnya. Nah, penyajian data ini yang sering keluar ada 2, yaitu penyajian dalam bentuk tabel atau penyajian dalam bentuk diagram. Kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan, hasil dari data yang kita dapatkan tadi kita tuangkan di yang keempat, yaitu penarikan kesimpulan. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yaitu pengolahan data, terutama untuk data yang berkelompok. Nah, yang pertama saya akan mencari yaitu mean atau rataan ya. Atau biasa dikenal dengan rata-rata boleh. Nah, mean sendiri ini kalau data tunggal tentu bukan sesuatu yang sulit, artinya kita tinggal menjumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membahas materi data berkelompok. Seperti apa pembahasannya? Nah, untuk mencari mean rataan data berkelompok, ini ada 3 cara yang bisa kita cari. Kok banyak Kak? Iya. Yang pertama adalah pakai titik tengah. Nah, tentu bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini, rata-rata sama dengan jumlah dari titik tengah dikalikan frekuensi dibagi dengan total frekuensi. Nah, kalau hanya rumus tanpa ada penerapan itu nanti kita akan kesulitan. Seperti apa sih penerapannya? Maka kita lihat, saya sudah menyiapkan beberapa soal. Nah, soalnya adalah seperti ini, misal ini saya ambil soal secara umum ini ya. Nah, misal ini adalah nilai, ini adalah frekuensi 63 sampai 67, misalkan ada 10 frekuensinya, 68 sampai 72 misalkan ada 20, kemudian 73 sampai 77 ada 30, 78 sampai 82 ada 20, 83 sampai 87 ada 10, 88 sampai 92 ada 10. Kalau kita jumlah totalnya adalah 100 ya. Oke, ini sebenarnya untuk memudahkan aja ya. Tapi secara umum datanya mirip seperti itu. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari dulu perwakilan. Jadi kalau kita lihat di sini antara 63 sama 67 ada 10 nilai. Nah, 10 nilai ini kita tidak tahu apakah miliknya 63, 64, 65 atau 67. Maka caranya kita menggunakan titik perwakilan yaitu titik tengah di sini. Nah, gimana mencari titik tengah? Dijumlahkan dibagi 2. 67 ditambah 63 ditambah 67 adalah 130, tengah-tengahnya adalah 65.
68 dengan 72 140, tengah-tengahnya 70. Nah, kita lihat ini ke sini bertambah 5, berarti ini 75, ini 80, ini 85, ini 90. Oke, berikutnya kita kalikan. Apa yang kita kalikan? Frekuensinya dengan titik tengah. F kalikan titik tengah. 10 kali 65 adalah 650. 20 kali 70 adalah 1400. 30 kali 75 adalah 2250. 80 kali 20 1600. Kemudian 10 kali 85 850. Dan 10 kali 90 adalah 900. Nah, kita jumlah. Oke, didapatkan ini 0, kemudian ini 15, nyimpen 1, kemudian ini 6, nyimpen 3, didapatkan adalah 7, 6, 50. Oke, kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah dari titik tengah dikalikan frekuensi, yaitu tepatnya ini, dibagi dengan total frekuensinya. Oke, kita masukkan jumlah dari titik tengah kali frekuensi adalah 7650, dibagi total frekuensinya adalah 100, maka menghasilkan rata-ratanya adalah 76,5. Sudah selesai, itulah jawabannya. Namun ada beberapa soal itu yang kita kesulitan untuk mengalihkan, terutama untuk soal-soal yang ratusan, ribuan mungkin gitu ya. Maka kita butuh cara yang lain untuk bisa menyelesaikan, mencari rataan ini. Maka kita bisa menggunakan cara yang kedua yang bisa digunakan, yaitu pakai rataan sementara. Nah, oke, datanya tetap saya ambil dari data yang ini ya. Oke. Cuman tidak saya tuliskan secara keseluruhan. Yang saya tuliskan di sini hanya titik tengah. Jadi ini sudah saya wakilkan dengan ini. 65 70, 75 80, 85 90. Ini adalah frekuensinya 10, 20, 30, 20, 10, 10. Oke. Kalau sudah, berikutnya adalah, nah, kita cari dulu, karena kita menggunakan rataan sementara, rumusnya seperti apa sih Kak? Seperti ini. Jadi rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma F kali D dibagi dengan sigma F. Nah, D-nya itu apa? D itu delta. Jadi selisih setiap data titik tengah dikurangkan dengan yang kita pilih. Misal, saya memilih yang 75 misalkan ini ya. Oke, kalian bebas sih milihnya, boleh 65, boleh 70, boleh 90. Yang penting jangan 95 karena nggak ada ya. Oke, ini misalkan rataan sementaranya saya pilih nih. Berikutnya kita ambil D di sini. D itu berarti delta tadi. 65 dikurangi 75 itu adalah minus 10. 70 kurangi 75 adalah minus 5. 75 kurangi 75 0. 80 kurangi 75 berarti 5. 85 kurangi 75 10. Dan 90 kurangi 75 15. Berikutnya kita kalikan dengan F-nya. F kalikan D. 10 kali min 10 minus 100. 20 kali min 5 juga sama minus 100. 30 kali 0 juga 0. 20 kali 5 adalah 100. 10 kali 10 100 juga, dan 10 kali 15 adalah 150. Nah, kita jumlahkan, didapatkan min 200 habis, jadi 150. Oke. Kalau sudah, berarti sigma FD-nya itu ini. Nah, oke, kita tinggal masukkan sekarang ke dalam rumusnya. Didapatkan rataan sementara yang kita pilih tadi 75, berarti 75 ditambah sigma FD-nya adalah 150 dibagi total frekuensinya tadi ini 100, maka akan didapatkan yaitu 75 ditambah dengan 1,5, maka hasilnya adalah 76,5. Nah, tentu hasilnya tidak ada perbedaan ya. Oke, ada juga cara yang ketiga. Seandainya kita juga merasa ini kayaknya agak sulit mengalihkan Kak, boleh kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu cara pengkodean. Nah, seperti apa caranya? Sama juga, saya tulis dulu tabelnya tadi yang seperti ini.
Oke, ini adalah titik tengah, ini frekuensi 65, 70, 75, 80, 85, 90. Frekuensinya adalah 10, 20, 30, 20, 10, 10. Oke, sama juga seperti tadi yang rataan sementara. Kalau kita menggunakan cara pengkodean, kita akan menggunakan yaitu pemilihan tadi yang kita pilih sementaranya tadi ya. Jadi rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma F kali C dibagi dengan sigma F dikalikan intervalnya. Oke, sekarang saya milih tadi seperti ini, sama saya misalkan milih yang 80 sekarang. Nah, saya mau pilih yang ganti dah. Ini rataan sementaranya saya pilih 80. Maka kalau saya milih 80, maka 80 ini saya beri kode 0, C, kodenya 0, naik berarti min 1, min 2, min 3, turun 1, 2. Jadi naik semakin minus, turun semakin plus, ya. Kalau sudah, sekarang kita kalikan antara F dengan C-nya. Nah, ini perkalian agak sederhana, 10 kali min 3, min 30, 2 kali min 2, min 40, ini min 30, ini 0, ini 10, ini 20. Kalau kita jumlah, ininya habis, jadinya adalah minus 70. Oke, dari sana sekarang kita masukkan ke rumusnya sekarang. Maka rata-rata, oke, sementaranya tadi adalah 80 ini ya, ditambah sigma FC-nya ini, min 70, dibagi dengan frekuensinya totalnya berarti 100 dikalikan dengan intervalnya dari 75 ke 80 itu adalah 5. Sehingga bisa dituliskan 80 ditambah dengan ini bisa kita bagi dulu. Yaitu nolnya habis gitu kan. Nah, min 7 kali 5 min 35 dibagi 10 jadinya min 3,5. Sehingga 80 jika saya kurangkan 3,5 hasilnya adalah 76,5. Sudah selesai, itulah hasilnya. Cukup mudah bukan? Oke, ini ada 3 cara untuk mencari rataan. Sekarang kita cari berikutnya adalah kita mencari modus. Nah, modus nih. Yang sering modus harus belajar ini ya. Nah, oke. Kita lihat modus itu apa, Kak? Modus itu adalah frekuensi yang sering keluar. Yang sering keluar. Oke, bagaimana cara rumusnya, Kak? Rumusnya cukup simpel untuk mendapatkan modus, yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 delta 1 delta 1 tambah delta 2 dikalikan dengan interval. Nah, oke. Seperti apa penerapannya? Kita lihat, tetap soalnya saya ambil yang sama tadi ya. Oke. Misalkan ini nilai. Ini adalah frekuensi. Nilainya tadi sama 63 sampai 67. Kemudian 68 sampai 72, 73 sampai 77, 78 sampai 82, 83 sampai 87, 88 sampai 92. Frekuensinya adalah 10, 20, 30, 20, 10, 10. Oke. Nah, tetap konsepnya fokus kita adalah ke frekuensi yang terbanyak. Di mana frekuensi terbanyak adalah yang 30 nih. Nah, maka modusnya letaknya di situ. Oke, berarti pada interval ini ya. Sekarang berikutnya kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya modus adalah itu tadi, yaitu modus sama dengan tepi bawah. Tepi bawah itu yang mana? Yang ini. Nah, ini adalah interval tapi yang paling kiri itu namanya adalah batas bawah. Sedangkan tepi bawah adalah kita kurangi 0,5. Karena jarak 72 ke 73 itu setengah ya. Jadi 0,5 pengurangannya. 73 dikurangi 0,5 adalah 72,5. Ditambah dengan D1 itu adalah delta, selisih dengan sebelumnya. Nah, berarti D1 sama dengan 30 dikurangi 20, tepatnya 10. Dibagi dengan D2, delta dengan setelahnya. Yaitu 30 dikurangi 20 sama dengan 10 juga. Dikalikan dengan interval, jarak dari 73 ke 78 itu adalah 5 ya. Oke, kita hitung 72,5 ditambah dengan 5 kali 10 adalah 50 dibagi dengan 20.
berarti 5/2 2,5. Maka hasilnya adalah 72,5 tambah 2,5 adalah 75. Sudah selesai, itulah modusnya. Kemudian yang sering keluar juga adalah yang ketiga, itu adalah median. Median ini atau kuartil 2 atau titik tengah ya. Titik tengah atau nilai tengah. Nah, beda dengan ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang seperti apa sama? Soalnya saya ambil dari yang ini tadi. Oke, saya tulis dulu ini nilai. Ini frekuensinya. Nilainya saya tulis dulu. 63 sampai 67, 68 sampai 72, 73 sampai 77, 78 sampai 82, 83 sampai 87, 88 sampai 92, frekuensinya 10, 20, 30, kemudian 20, 10, 10. Oke. Nah, karena median itu adalah data urut diambil yang tengah, maka kalau kita lihat mulai dari 63 sampai 92 ini ternyata sudah urut nih. Artinya dia semakin ke bawah semakin besar. Maka kita cari urutannya. Gimana mencari urutan? Kita cari kumulatif di sini. Kumulatif itu penjumlahan, berarti ini 10, 10 tambah 20, 30, 30 tambah 30, 60, 60 tambah 20, 80, 80 tambah 10, 90, 90 tambah 10, 100. Nah, gunanya apa? Kumulatif, Kak, gunanya adalah melihat urutannya. Jadi urutan 1 sampai 10 ada di interval pertama. Urutan 11 sampai 30 ada di urutan kedua, di interval kedua. 31 sampai 60 di urutan atau interval ketiga dan seterusnya ya. Kita akan mencari mediannya. Nah, gimana sih, Kak, rumusnya median? Nah, median itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi kumulatif dibagi frekuensinya sendiri kalikan interval. Oke, sekarang kita lihat dulu urutannya, yaitu N-nya dulu. N-nya ternyata ada 100, berarti median letaknya adalah setengah dari 100, yaitu 50 ya. 50 kalau kita lihat urutan ke-50 letaknya di sini. Nah, kok tahu, Kak? Kan ini urutan 31 sampai 60. Oke ya. Kita kasih tanda. Kalau sudah, sekarang kita masukkan tepi bawahnya adalah itu, yaitu 72,5 setengah N berarti 50 dikurangi kumulatifnya. Kumulatif itu yang atasnya ini. Nah, kumulatif tapi di atasnya dari yang terpilih tadi 30 dibagi frekuensinya sendiri 30 dikalikan intervalnya adalah 5. Oke, dari sana kita tinggal ngitung, yaitu 50 dikurangi 30 20, 20 dibagi 30 adalah 2/3, dikali 5 itu adalah 10/3, maka hasilnya adalah 72,5 ditambah dengan 10/3 atau 3,3 ya. Hasilnya adalah 75,8. Itulah medianya. Cukup mudah bukan? Yang penting adalah rumusnya jangan sampai kebalik dan juga penerapannya harus bisa. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila kakak ada salah. Semoga bermanfaat, dan apabila ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian juga bisa mendapatkan kebaikannya juga ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.